Oke, jadi di video kali ini gue pengen buat video ya sedikit ngebahas soal teori-teori tipis-tipis lah ya mengenai iPhone per iPhone. Dan jadi, kenapa sih iPhone itu bisa panas dan mungkin video ini cocok kali buat lu ya, biar lu bisa menganalisa sendiri kenapa device lu khususnya Apple, buatan Apple Keruak khususnya iPhone. Kenapa iPhone bisa panas? Gue omongin ini generasi terbaru ya, iPhone XS, iPhone 11, di atas itulah ya, iPhone 12 Pro. Dan kenapa iPhone generasi terbaru ini bisa panas dan bahkan panas banget? Kalau ngomongin soal iPhone lama, generasi lama kayak iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, kalau itu panas wajar karena kerjanya udah berat banget untuk aplikasi di zaman now dengan sistem hardware yang mereka pakai. Tapi untuk iPhone keluaran terbaru kenapa? Nah, kalau dibandingkan dengan Android yang harga 1 jutaan alias di bawah 2 juta, contoh kayak Google Pixel 3a ini, bahkan kalau dibandingkan masih lebih adem yang ada di Pixel ini. Lebih adem di Android yang harga 1 jutaan ketimbang iPhone yang harga 4 juta, 5 juta, 6 juta. But ini terjadi di sebagian orang ya, sebagian handphone ya, nggak semuanya, nggak dipukul rata iPhone tuh panas gitu, nggak. Jadi ada beberapa case, ada beberapa kasus kenapa iPhone itu bisa menjadi panas banget. Oke, sebelum kita breakdown lebih dalam kenapa iPhone itu bisa panas, kita harus tahu dulu jenis mesin yang ada di iPhone ya. Nah, untuk iPhone X, iPhone XS, seperti yang lagi lu lihat ini gue lagi bongkar iPhone XS, sengaja gue bongkar buat gue buatin konten biar lu bisa lebih paham. Nah, untuk iPhone generasi terbaru itu apalagi dengan menggunakan baterai L gitu, letter L gitu, jadi kayak double gitu, emang double ya kan. Lebih banyak space baterainya. Nah, di sini yang lu bisa lihat ada penyusutan di ruang mesin. Jadi untuk ruang chipsetnya, ruang motherboardnya dia menyusut. Tapi kok bisa RAM-nya bertambah, kok bisa chipsetnya makin baru, kok bisa feature-feature makin banyak tapi mesinnya diperkecil. Nah, lu bisa lihat sini gap-gapnya juga pada kecil dan ini rapat banget, jadi heating areanya sangat luas. Dan kenapa desain mesin iPhone seperti ini? Nah, kalau kita lihat dari segi struktur desain ya, baterainya membesar dan mesinnya mengecil. Nah, di sini bukan pertanyaan ya. Di sini gue bantah argumennya mesin itu kecil. Kenapa? Karena mesin iPhone yang lagi lu lihat ini sebenarnya gede. Jadi dia lapis dua tapi dijadiin satu. Jadi ada dua engine, ada dua mesin, ada dua papan, ada dua sisi dijadiin satu. Jadi mesinnya kayak kotak kecil gitu. Padahal mesinnya berlapis-lapis. Nah, jadi dalam satu ruang yang kecil mesinnya itu berlapis-lapis. Nah, di sini lo bisa lihat modul kamera yang membesar. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa gue kasih tahu ke lo bahwa iPhone generasi terbaru contohnya kayak iPhone XS yang lagi lu lihat ini masih kategori generasi terbaru ya kalau menurut gue ya. Kalau udah jadul banget kayak iPhone 5, 5S ya kan, 5C, iPhone 6 ya kan. Nah, iPhone generasi terbaru contohnya baterainya membesar, space ruang mesin menyusut dan mesin itu double berlapis ya kan. Jadi mesinnya kecil tapi berlapis-lapis dan modul kameranya membesar. Kenapa? Apa hubungannya sama iPhone jadi panas dengan kamera yang membesar? Jadi gini, ketika lu pakai handphone lu buat nge-record atau buat foto, jepret misalnya lu ada momen tertentu jepretnya kayak ada 20 foto, 30 foto langsung lu jepret atau lu nge-record video dalam keadaan yang durasi cukup lama dengan kondisi 4K di 60 fps misalnya seperti itu, otomatis kinerja modul kameranya besar dan kinerja kameranya berat dan makan memori yang besar dan disitulah terjadi heating area. Jadi modulnya itu gede dan ketika modulnya itu dipakai buat ngerekam video atau foto-foto yang cukup lama, otomatis kamera yang ada di iPhone itu memanas. Nah, posisinya di sini kameranya ini gede banget. Jadi ruang hawa panasnya itu makin cepat menyebar. Dan yang kedua adalah mesinnya itu berlapis. Jadi meskipun mesinnya kecil tapi dia dua lapis, dua layer. Jadi di mana ya ketika mesin itu beroperasi merecord dan kamera panas, mesin juga ikut panas karena mentransfer data-data yang ada dari modul, ya kan. Jadi semuanya ekstra bekerja berat di sini. Otomatis mesinnya karena berlapis dua panas, kameranya juga makin besar, jadi heating area jauh lebih cepat panas. That's why juga kenapa bagi sebagian iPhone kenapa kok bisa cepat panas, tapi sebenarnya ini desain mesin seperti ini udah diperhitungkan oleh Apple. Biasanya kalau iPhone itu panasnya di luar nalar, berarti ada beberapa gejala, bukan ada beberapa gejala ya, ada indikasi bahwa mesin iPhone itu lagi nggak sehat-sehat amat, lagi nggak 100% fit. Contohnya gini, lu pakai buat ngecas sambil main, biasanya itu mengkikis resistor-resistor yang ada di mesinnya, ya modul-modul tipis yang kecil-kecil tuh yang ada di mesinnya itu kekikis semua
Jadi cepet jebol kalau lu mainin sambil ngecas, apalagi lu pakai casan yang kayak di luar nalar kayak ya Android sekarang udah bisa 60 watt lu tak cari tahu dulu kapasitas iPhone bisa nggak sih sampai 60 watt dan lu colok aja sambil lu mainin sambil ngegame meledak iya bisa jadi ya kan. Jadi hal-hal kriteria seperti itu juga harus lu perhitungkan spesifikasi buat ngecas tuh penting banget. Dan yang kedua apakah lu menggantikan aksesorisnya itu bukan aksesoris ya, spare partnya contohnya kayak LCD kayak kamera-kamera ini misalnya emang ya rusak ya wajar namanya juga dipakai dan lu gantinya itu dengan yang spare part original Apple atau tidak. Kalau tidak ya wajar kalau ada heating area. Ada beberapa poin memang modul kamera itu kalau diganti bisa jadi cepat panas banget. LCD kalau diganti yang non original bisa juga merembet jadi panas. Itu gue udah banyak banget gue alamin hal-hal seperti itu. Jadi secara basically mesinnya nggak rusak, cuman ada beberapa komponen yang tidak ori yang ngebuat mesin itu menjadi panas. Tuh indikasi yang pertama seperti itu. Indikasi yang kedua adalah, ini kan lu bisa lihat nih, space-nya ini kecil-kecil banget ya kan. Space-nya tipis banget nih, space antara mesin dengan baterai. Indikasi yang kedua adalah, iPhone lu tuh nyari sinyal kewalahan. Misalnya sinyalnya jelek, otomatis makin cepat panas dong. Karena handphone lu tuh bekerja keras untuk mencari sinyal ya kan. Jadi saran gue kalau lu ngegame berat atau lu download aplikasi yang berat, ya bisa dialihkan menggunakan WiFi aja. Menurut gue sih seperti itu. Ini kalau yang indikasi kedua ini bukan rusak ya, lebih ke meringankan beban mesin, jadi nggak terlalu overheating. Jadi gue pernah ada satu case, ada satu momen di mana iPhone 13 Pro gue panas banget, panas, parah kayak serikaan. Solusinya gue matiin, gue restart, dan habis itu gue airplane mode, gue nyalain lagi, gue matiin lagi airplane mode, kelar. Jadi dia memang bekerja berat banget mencari sinyal pada saat itu gue lagi nonton video juga. Dan lu bayangin HP 20 juta nonton video kok bisa panas. Kadang mesin itu bekerja terlalu ekstra tanpa kita ketahui, contohnya kayak sinyal yang kurang dan lain-lain. Nah gue lebih ngerekomendasiin lu pilih tablet-tabletan aja yang WiFi only tanpa adanya tambahan SIM card. Kenapa? Karena pertama, mesin yang ada di tablet-tablet itu mau tablet Android, mau iPad, itu mesinnya itu heating area-nya kecil. Kenapa? Karena mesinnya itu luas. Jadi dia logic itu motherboard itu jauh lebih panjang penampangnya. Jadi dia hantaran panasnya itu nggak serapat yang ada di HP, yang ada di iPhone, yang ada di handphone. Jadi wajar kalau lo nonton kadang pakai tablet, pakai iPad, panasnya agak sedikit nggak lebay. Apalagi ketika lo pakai yang seri tablet atau iPad yang WiFi only. Jadi dia nggak kerja ekstra double-double gitu. Dan ya ini kesimpulan gue adalah iPhone itu kalau panas ya bukan berarti rusak juga, tapi bisa jadi rusak juga. Jadi panas itu indikasinya banyak banget. Tapi secara data, secara di atas kertas, Apple tuh sudah memperuntukkan dengan desain mesin seperti ini biar nggak cepat terjadi panas. Tapi balik lagi kan ke penggunaan. Kalau penggunaan kita ekstrim, ngecas dengan pakai casan yang nggak sesuai regulasi dari Apple-nya, ya kan, yang nggak ditentukan. Udah gitu kita makainya juga jor-joran, kayak ngecas terus, ya kan. Dan ya semua hal itu bisa terjadi dan bisa ngebuat iPhone tuh jadi lebih panas.